Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Cepi Hidayat, guru SMP Negeri 4 Pemulihan. Sekaligus saya adalah calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Sumedang. Kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi di modul 1.1. Untuk pertanyaan yang pertama, dari pertanyaan pemantik, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama itu hukuman. Saya mengira bahwa sebuah hukuman itu akan memberi suatu efek jera kepada siswa, agar mereka dapat mematuhi, mentaati, bahkan ketika dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya berpendapat bahwa hukuman itu dapat bersifat edukasi untuk anak dan anak menjadi semakin menurut kepada kepada aturan atau apa yang diperintahkan oleh gurunya itu sendiri. Yang berikutnya itu merasa paling hebat. Merasa paling hebat tuh ketika kita berhadapan dengan guru, bahwa kita itu merasa ilmu yang kita miliki itu melebihi mereka, sehingga kita tuh dapat menyalurkan pengetahuan kita dan anak merasa bahwa gurunya itu hebat, kemudian pintar, dan sebaliknya guru itu pun merasakan bahwa dia itu merasa hebat ketika memang berada di hadapan siswa itu sendiri. Kemudian guru sebagai sumber belajar, bahwa guru itu memang menjadi sebuah pusat belajar. Siswa dan siswinya dapat menanyakan atau bertanya tentang materi apapun kepada seorang guru ketika ada di lingkungan sekolah, sehingga anak-anak itu berpikiran bahwa mereka dapat bertanya tanpa mereka mencari atau tanpa ada usaha yang mereka lakukan di sekolah. Kemudian berprestasi. Saya beranggapan bahwa siswa itu memang harus meraih prestasi di kelas dengan usaha semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan sisi positifnya atau sisi negatifnya, apa yang mereka lakukan, atau mungkin merasa terpaksa karena mereka harus mengejar target, yaitu berprestasi dan mendapatkan nilai yang terbaik di kelasnya, bahkan di sekolahnya. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Banyak hal yang saya pelajari dari modul ini, mungkin sesuatu yang baru ketika mempelajari tentang filosofi atau pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang memang bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Beberapa di antaranya yaitu setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa terbangun dari tidur. Ternyata cara berpikir saya sebagai seorang pengajar banyak kekurangan dan ketidakpahaman yang mendasar di dalamnya. Dan saya termotivasi bahwa saya harus melakukan perubahan baik dari diri saya sendiri, kepada murid, sekolah, dan masyarakat dengan cara open mind dan mindset sebagai seorang guru, bahwa guru itu bertugas menuntun peserta didik untuk menemukan jati dirinya, untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya yang mereka dapatkan. Kemudian guru harus menjadi suri teladan yang baik, agar dapat dicontoh oleh siswa-siswinya dan dapat diterapkan di kehidupan mereka. Karena dengan suri teladan yang baik, proses dari menuntun anak-anak kepada kodratnya dan dapat mencapai keselamatan serta kebahagiaan akan mereka dapatkan. Lalu kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri anak yang tidak bisa kita paksakan. Maka tugas seorang pendidiklah yang harus dapat menuntun mereka sampai terbentuk
atau memiliki cipta, rasa, karsa, dan muadya untuk menjadi dirinya sendiri dan kemerdekaan orang lain. Kemudian kemampuan seorang guru yang tidak dapat digantikan oleh hal apapun termasuk kemajuan zaman. Karena tugas seorang guru harus bekerja menggunakan hati dan perasaan, kasih sayang, serta dibekali kemampuan yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Kemudian di pertanyaan pemantik yang ketiga, yaitu apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Melakukan proses mengidentifikasi karakteristik pada peserta didik, kemampuan menyerap pelajaran, serta meminta pendapat kepada peserta didik, kegiatan belajar mengajar seperti apa yang mereka sukai, kemudian menerapkannya. Kemudian merancang pembelajaran. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau anak-anak dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang bermakna dan menyenangkan. Kemudian melakukan pendekatan secara arif kepada peserta didik dengan berkomunikasi kepada orang tua terkait mencapai solusi di setiap kendala yang dihadapi anak-anak ketika mereka berada di lingkungan sekolah atau bahkan ketika mereka belajar di kelas. Mudah-mudahan ketiga soal pemantik yang saya utarakan dapat terjawab dengan baik dan benar untuk menjawab modul 1.1.A.8, yaitu kesimpulan dan refleksi yang berkoneksi antar materi di poin 1.1. Terima kasih. Salam calon guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.